Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan bersama-sama mengkaji terkait evaluasi kurikulum. Kenapa harus dilakukan evaluasi kurikulum dan apa itu evaluasi kurikulum? Pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan dan telah dijalankan. Apakah kurikulum tersebut harus dikembangkan, harus diperbaiki, harus diganti, atau harus diidealkan intinya. Proses evaluasi kurikulum itu dipandang dari berbagai hal tentunya. Sisi filosofis, sisi sosiologis, sisi antropologis, sisi geografis, sosial, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Karena dasar-dasar yang dijadikan dalam kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik tentunya. Nah, tujuan dilakukannya evaluasi kurikulum yang pertama adalah untuk perbaikan program. Yang mungkin program yang sebelumnya masih ada hal-hal yang tidak relevan untuk pemenuhan kebutuhan anak-anak. Kebutuhan hidup manusia. Nah, berikutnya, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Dengan adanya kurikulum dievaluasi, ini merupakan bentuk tanggung jawab bagi berbagai pihak pengguna kurikulum tentunya. Masyarakat, orang tua, penentu kebijakan, eksekutif, legislatif. Di sana akan menjadi bagian-bagian pengkaji. Apakah kurikulum tersebut sudah baik memfasilitasi masyarakat atau belum? Berikutnya, penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Meskipun kurikulum itu hasil pengembangan, namun tetap ada evaluasi. Penentuan tindak lanjut hasil pengembangan di sini maksudnya adalah apakah hasil pengembangan tersebut dapat digunakan untuk preventif, apakah dapat digunakan untuk kuratif, atau untuk pengembangan selanjutnya. Karena dalam proses evaluasi itu benar-benar dikaji secara detail dari sisi pengguna ataupun dari sisi yang memberikan, menerjemahkan bagi pengguna tersebut. Pengguna kurikulum adalah peserta didik, tapi yang menerjemahkan kurikulum adalah pendidik. Bagaimana memfasilitasi peserta didik supaya dapat mencapai tujuan sesuai dengan kurikulum melalui fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh guru. Nah, dalam hal tersebut terdapat prinsip-prinsip evaluasi dalam kurikulum. Yang pertama adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Setelah mencapai tujuan tertentu, maka lakukanlah evaluasi. Setelah dievaluasi, maka setelah itu ada tujuan berikutnya lagi. Prinsip evaluasi bersifat objektif, harus tepat dari berbagai sudut pandang. Tidak subjektif, tidak hanya menurut itu saja, tapi harus dari seluruh sudut pandang menyampaikan itu ya, kalau tidak, tidak semuanya. Itu objektif. Nah, berikutnya, bersifat komprehensif, menyeluruh. Negara kita adalah negara multicultural, multi budaya. Berarti kurikulum hasil evaluasi tersebut harus benar-benar bersifat komprehensif, menyeluruh, dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya, kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan. Prinsip evaluasi kurikulum tersebut bersifat kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan. Jelas dari rencana, kemudian proses, hasil,
Evaluasi sinkron, konsisten. Sehingga dari hasil evaluasi kurikulum nantinya akan kembali lagi bertanggung jawab lagi untuk persiapan pengembangan kurikulum selanjutnya. Yang terakhir adalah efisien. Kurikulum tidak harus selalu draftnya tebal, tidak harus selalu semuanya dilakukan, tapi cukup dengan sampel-sampel yang dapat mewakili, homogen. Seperti misalnya darah. Satu tetes darah dapat mewakili seluruh darah yang ada dalam tubuh kita. Begitupun dalam prinsip evaluasi kurikulum ini. Bagaimana menjadikan efisien sampel yang ideal bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia atas sudut pandang tersebut. Tidak seluruh warga Jawa Barat berbicara, tapi ada wakil dari warga Jawa Barat yang berbicara minimalnya. Tidak seluruh warga Papua berbicara, tapi ada bagian satu orang minimalnya yang berbicara terkait evaluasi kurikulum tersebut. Dari sudut pandang daerahnya dan hal yang lainnya pun sama seperti itu. Dari evaluasi kurikulum ini nantinya akan menjadikan kurikulum yang jauh lebih baik dan sempurna. Bukan hanya berpikir tentang kurikulum diubah, kurikulum itu diganti. Tapi ketika kita masuk pada ranah itu dan kita sebagai manusia terdidik, apalagi manusia-manusia yang bertanggung jawab akan penerapan kurikulum itu sendiri pada peserta didik, harus benar-benar kita pahami secara psikologis. Kejiwaan dari kurikulum itu seperti apa. Bukan hanya berpikir dari draftnya yang diubah, tapi jiwa dari kurikulum itu harus benar-benar sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia-manusia di saat ini. Bersiaplah 5 tahun kemudian kurikulum itu akan dikembangkan kembali. Kenapa? Karena kebutuhan hidup manusia berubah dan berkembang. Maka kurikulum pun akan berubah dan berkembang. 10 tahun kemudian berubah dan berkembang lagi. 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, dan selanjutnya. Karena kurikulum adalah rel, jembatan, supaya anak-anak kita bisa mencapai tujuan secara jelas. Bukan diganti, tapi disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan hidup di masa depan nanti. Karena kembali pada hakikat pendidikan, bukan hanya mengantarkan pada pintu gerbang kebahagiaan anak-anak di saat ini saja, tapi kita sebagai guru pun berkewajiban mengantarkan peserta didik kita ke depan pintu gerbang kebahagiaan mereka di masa depan nanti. Bagaimana? Apa dasarnya? Ada kurikulum. Ada prinsipnya. Ada batasannya. Ada standarnya. Ada kompetensi dasarnya. Ada kompetensi intinya. Apalagi? Tinggal kita sebagai pemerhati pendidikan benar-benar memahami, memaknai, mengkaji secara serius supaya kita tidak salah arah memberikan fasilitas pendidikan kepada peserta didik. Mudah-mudahan kita bukan bagian dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Tapi kita harus menjadi bagian manusia-manusia yang benar-benar bertanggung jawab atas masa depan bangsa, negara, agama, dan dunia sekalipun. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji dapat bermakna, bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita teriakan bersama. Aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.